Salam, selamat pagi, bertemu kembali di dalam Renungan Pagi Embun Surgawi Keluarga IGJ. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Engkau yang telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong untuk menghibur kami. Kami meyakini setiap aktivitas yang hendak kami lakukan kiranya menjadi kesukaan dan perkenanan Tuhan. Terlebih ketika kami hendak menghadapi tahun baru 2025, kami yang telah beroleh sukacita Natal sungguh-sungguh menghidupi makna Natal sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai anak-anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat pengertian dan jadikan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sekali mengucap syukur. Amin. Untuk tema hari ini saya memberi judul penyataan dan penyertaan Allah lewat Injil Yohanes pasal 1, pasal 8 dan pasal 9. Di pasal 1 ayat 1 sampai 4 demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Frasa ini di ayat 4 ini menyatakan dengan jelas penyataan Allah lewat firman-Nya yang telah menjadi manusia itu adalah berguna sebagai terangnya manusia, dan Dia hidup itu untuk kita umat manusia, terlebih umat yang mau menerima dan percaya buat kasih anugerah lewat Yesus Kristus yang telah kita rayakan kelahirannya. Kita patut bersyukur karena kita punya pribadi Allah yang telah menjadi terang dunia. Demikian pula kesaksian Yohanes di pasal 8 ayat 12 mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Penyataan ini semakin jelas bahwa kita yang percaya Yesus Kristus Juru Selamat adalah terang dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dan ketika terang dunia itu ada dalam hidup kita, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Artinya kita hidup menurut perkenanan Tuhan, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan terang kita menjadi dampak bagi orang lain karena kita sudah hidup dan mempunyainya. Oleh karena itu, ketika Yesus Kristus hidup pada masa itu di pasal 9 dalam Injil Yohanes ayat 5, Dia kembali menyatakan, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Lewat pribadi manusia yang Allah itu sendiri, Yesus Kristus yang kita kenal, lewat bacaan Injil Yohanes ini, Yesus sudah memperkaryakan kuasanya, memberikan kesembuhan bagi orang yang buta sejak lahir. Dengan demikian, kondisi hidup dia yang gelap, lewat pribadi Yesus Kristus yang dia jumpai, dia disembuhkan, dicelekkan. Tidak ada seorang manusia nabi yang mampu melakukan penyembuhan atas mata yang buta sejak lahir, kecuali pribadi yang menyatakan diri sebagai terang dunia. Dan dia benar-benar pernah hadir jadi manusia dan memberikan makna hidup kita yang sekarang ini kita hidupi adalah bagian terangnya Yesus Kristus. Oleh karena itu patutlah kita, semestinya kita mereflektorkan cahaya terang abadi itu di dalam aspek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang perlu kita yakini bahwa kita dimampukan sebagai reflektor terang, di mana kita memiliki dan telah beroleh terang. 2 Korintus 4 ayat 6, kita telah beroleh terang lewat nama pribadi Yesus Kristus. Jemaat Korintus diajari oleh Rasul Paulus untuk
meyakini bahwa kita telah beroleh terang, sehingga patutlah juga kita senantiasa mengenakan perlengkapan senjata terang di dalam Roma 13 ayat 12. Jadi setiap dinamika aspek hidup kita selayaknya kita memakai perlengkapan senjata terang, agar kita yang adalah anak-anak terang hidup terus di dalam terangnya, sehingga kita jauh dan meninggalkan kegelapan. Oleh karena itu Bapak Saudara, banggalah kita di mana kita telah diposisikan untuk bisa menerangi sebuah kota yang ada di pegunungan, yang ada di atas gunung, seperti Matius catat di dalam Matius 5, 14 dan 16. Kami adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Hendaklah kita, cahaya kita, terang kita itu menerangi. Narasi ini jelas membuktikan fungsi kita yang telah menerima terang itu diposisikan di atas gunung, di mana di atas gunung itu ada kota, dan kita bisa menerangi. Yang sembunyi-sembunyi pun kita bisa menerangi, karena posisi kita ada di atas. Artinya kita telah diangkat sebagai anak-anak terang yang tugas fungsinya menerangi. Oleh karena itu Efesus 5 ayat 8 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Oleh karena apa, Bu Saudara? Kita harus hidup sebagai anak-anak terang, karena kita sudah menerima pribadi Yesus Kristus yang adalah terang dunia, yang Yesus Kristus katakan bahwa dialah terang hidup bagi manusia. Lewat kuasa kasih-Nya, pengorbanannya di kayu salib, Dia memakai kuasa penyataannya untuk selamanya dianugerahkan kepada orang percaya, umat Kristen. Oleh karena itu Matius 28 ayat 18 sampai 20 sebagai kerja nyata umat percaya, amanat agung ini harus kita kerjakan, karena kita meyakini bahwa penyertaan Yesus Kristus itu kekal adanya. Saya bacakan hanya ayat 20-nya saja Bapak Saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus akan beserta kita sampai akhir zaman, artinya sampai kedatangannya kedua kali. Oleh karena itu, penyataan dan penyertaan Yesus adanya kekal. Karena Yesus Kristus terang dunia, berarti kita telah menerima terang hidup. Layaklah dalam tahun 2025 kita akan siap menjadi pembias cahaya kebenaran, cahaya terangnya Yesus Kristus, dan kita hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.